Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akbar Indri Saputra dengan NPM 2021020016 dari kelas ATNC. Saya di sini akan menjelaskan pendekatan filsafat hukum, ilmu hukum dan ilmu sosial. Ilmu hukum beberapa pendapat mengatakan bahwa filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya. Maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhana, dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Menurut Caraka dan Sujono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai satu ilmu pengetahuan. Ini pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. 2. Disiplin. 3. Norma. 4. Tata hukum. 5. Petugas. 6. Keputusan penguasa. 7. Proses pemerintahan. 8. Sikap yang ajeng atau perilaku yang teratur. Dan 9. Jalinan nilai-nilai yang dijalin dari konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat dengan mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dari Aristoteles, kajian terhadap persoalan terhadap masyarakat sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan tidak menaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia akan menghancurkan dirinya sendiri. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekadar mengkoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal dan pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan, dan lain-lain, dan kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dan masyarakat dapat mengetahuinya, yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya terdapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber daripada masyarakat itu sendiri, dan ada yang terletak dari luar masyarakat tersebut, yaitu datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain dan alam sekitar. Sebab-sebab yang bersumber masyarakat sendiri adalah antara lain bertambahnya atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, dan pertentangan dan terjadinya revolusi. Suatu sosial dapat bersumber sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut, misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan, dan masyarakat lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.